Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Uliani, NIM 2117064. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Materi kelas 12 Madrasah Aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya berharap teman-teman yang menonton video ini dan juga sekaligus penonton dapat memahami materi yang saya sampaikan ini dengan mudah dan jelas, dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Baiklah, saya akan menyampaikan materi ini, yaitu pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf adalah kata yang mencangkup segala sesuatu yang dicintai dan disukai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Begitu juga dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf adalah dakwah untuk mengerjakan dan mewujudkannya, beserta memberikan daya tarik dan menyiapkan jalan ke arah pelaksanaannya dengan mengokohkan tiang-tiangnya, sehingga menjadikan ma'ruf tersebut ciri khas yang melekat dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan mungkar? Mungkar adalah kata benda dari segala yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Nahi mungkar adalah larangan untuk melaksanakan dan mewujudkan kemungkaran tersebut, disertai upaya menghalangi dan menjauhkannya serta memutuskan jalan darinya sehingga terputus dari akar kehidupan yang dilaluinya. Nah, baiklah, sedikit saya perjelas kembali tentang amar ma'ruf. Jadi, amar ma'ruf ini dapat disimpulkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan disukai oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan kita. Nah, sebaliknya nahi mungkar ialah segala yang dibenci oleh Allah, baik itu perkataan maupun perbuatan. Kenapa amar ma'ruf ini dikatakan segala sesuatu yang disukai oleh Allah? Karena amar ma'ruf ini segala sesuatu kebaikan. Jadi amar ma'ruf ini kebaikan yang kita kerjakan, seperti kita beribadah, kita sholat, puasa, saling tolong menolong. Nah, itu dinamakan dengan amar ma'ruf. Maka dari itu Allah mencintai perbuatan yang seperti itu, karena senantinya kita akan mendapatkan pahala. Nah, sebaliknya dengan nahi mungkar, kenapa bisa dikatakan yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah? Karena nahi mungkar itu sama saja dengan kezoliman, suatu kemungkaran, suatu keburukan. Istilahnya kita mengerjakan segala sesuatu itu buruk, seperti kejahatan. Nah, Allah tidak menyukai umat manusia yang seperti itu, karena itu merupakan suatu keburukan dan pada nantinya kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, perintah untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa teman-teman atau penonton lihat di sini ada beberapa hadis yang mana artinya dari Huzaifah bin Al-Yaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, hendaknya engkau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, atau jika tidak, Allah mengirim azab kepada mereka. Kemudian engkau berdoa tetapi tidak dikabulkan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Begitu juga dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak umat manusia kepada kebenaran, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tetapi siapa yang mengajak umat manusia kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, sedikit saya perjelas kembali. Jadi ketika kita sebagai umat manusia mengajak umat lainnya untuk mengerjakan suatu kebenaran, seperti kita mengajak teman kita untuk melakukan sholat, maka orang yang mengerjakan sholat tersebut atau teman yang kita ajak untuk sholat tersebut akan mendapatkan pahala. Nah, begitu juga dengan kita yang mengajak teman kita tadi untuk sholat, kita juga akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, sebaliknya
ketika kita mengajak teman kita untuk melakukan suatu kesesatan, seperti kita mengajak teman kita itu untuk berbohong. Nah, maka kita akan mendapatkan dosa tanpa dikurangi sedikit pun. Begitu juga dengan teman yang kita ajak tadi untuk berbohong tersebut. Nah, selanjutnya hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah wajib. Kenapa? Ketika umat manusia melakukan suatu kebaikan amar ma'ruf, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, sebaliknya ketika umat manusia itu melakukan keburukan nahi mungkar, maka dia akan mendapatkan dosa. Jadi dikatakan wajib hukum amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kenapa wajib? Alasannya yang pertama, perintah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik perintah tersebut disebutkan secara tegas dan jelas maupun disebutkan secara substansi dan urgensinya. Nah, di sini ada beberapa surat dan hadis riwayat Muslim. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 104. Hendaklah ada di antara kamu dan segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Baiklah, sedikit saya perjelas kembali. Jadi kita hendaknya di antara kita umat manusia ini, hendaklah kita mengatakan, menyerukan kepada umat yang lainnya untuk menyuruh kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf, kebaikan tadi. Tetapi hendak juga kita menyeru kepada umat lainnya untuk mencegah berbuat keburukan, mencegah berbuat yang mungkar. Karena bisa dikatakan orang-orang tersebutlah orang-orang yang beruntung. Nah, bisa teman-teman lihat kembali di Al-Quran atau di video saya kali ini, itu surat Ali Imran ayat 104. Ada juga hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Baiklah, saya simpulkan sedikit. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jika ada di antara kita sesama umat manusia ini melihat umat lainnya mengerjakan kemungkaran atau mengerjakan kezoliman atau mengerjakan suatu keburukan, maka hendaklah kita melarangnya, hendaklah kita mencegahnya. Jikalau tidak mampu dengan percakapan, jikalau tidak mampu dengan perkataan dan perbuatan, mungkin bisa dikatakan orang tersebut sudah lemah imannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, karena Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, dan begitu juga dengan risalahnya, maka umat Islam, kita sebagai umat Islam, diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, dari konsep saling tolong-menolong dan menjaga satu sama lain, maka dalam konteks ini, amar ma'ruf, kebaikan, dan nahi mungkar, suatu keburukan mungkar, wajib dilaksanakan sebagai upaya saling tolong-menolong. Rasulullah bersabda, yang mana artinya, tolonglah saudaramu baik dalam keadaan menzolimi atau terzolimi. Dikatakan bagaimana menolongnya saat ini menzolimi? Rasulullah SAW menjawab, dengan cara melarangnya dari berbuat zolim, itu termasuk menolongnya. Nah, dapat kita simpulkan, jadi kita wajib menolong saudara kita, baik itu dia dalam keadaan menzolimi orang atau terzolimi orang. Nah, jika dia menzolimi orang, kita wajib mencegahnya. Itu yang dinamakan dengan saling tolong-menolong. Jika dia terzolimi, kita wajib juga menolongnya. Nah, bagaimana keutamaan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Yang pertama, selamat dari azab Allah dan memperoleh ridho dan surganya, yang mana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka,
Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Nah, sedikit saya simpulkan, ketika ketika umat manusia ini lupa apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya, nah Allah akan menyelamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat tersebut dan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, yang siksaannya keras, orang-orang yang melupakan tadi apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, penjagaan bumi agar tidak berubah menjadi sarang kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 116 dan 17. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang berbuat kebaikan. Nah, yang ketiga, sebagai alasan bagi orang-orang yang menentang bahwa keterangan telah sampai kepada mereka, Allah berfirman, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepada kamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surat Al-Maidah ayat 19. Bisa penonton atau teman-teman lihat di materi saya ini. Yang keempat, untuk menyadarkan orang-orang yang lalai dan cambuk bagi orang yang terlena, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 164. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa." Nah, yang kelima, bukti ukhuwah Islamiyah dan ta'awun sesama muslim. Firman Allah surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, menyuruh yang berbuat kebaikan, mencegah dari yang mungkar, dari kesesatan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, apa bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut? Yang pertama, azab yang menyeluruh. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dengan sanadnya dari Zainab binti Jahsy bahwa ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang yang soleh?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, apabila kemaksiatan telah merajalela." Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika orang-orang melihat orang-orang berbuat zalim lalu tidak mencegahnya, maka hampir saja menimpakan siksa secara menyeluruh kepada mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, tidak dikabulkannya doa orang-orang yang soleh. Yang ketiga, berhak mendapatkan laknat. Yang mana Abu Daud meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda, pertama kerusakan yang terjadi pada Bani Israel yaitu seseorang jika bertemu kawannya sedang berbuat kejahatan, dia menegur, "Wahai fulan, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan perbuatan yang kamu lakukan karena perbuatan itu tidak halal bagimu." Nah, ini dikatakan dengan amar ma'ruf, berbuat kebaikan, yaitu dia mencegah temannya untuk berbuat kejahatan. Kemudian pada esok harinya bertemu lagi sedang berbuat itu juga, tetapi ia tidak menegurnya. Maka
Bahkan ia telah menjadi teman makan, minum, dan duduknya juga. Maka ketika demikian keadaan mereka, Allah menutup hati masing-masing sebagaimana firman Allah, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, sampai firman Allah, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian Nabi bersabda, tidak, sekali-kali jangan seperti mereka. Demi Allah, kamu harus menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada berbuat kebaikan, mencegah dari yang mungkar, mencegah dari yang berbuat kejahatan, dan mencegah orang berbuat zalim. Kamu harus mengembalikannya ke jalan hak dan kamu batasi di dalam hak itu. Atau kalau tidak, Allah akan menutup hatimu kemudian melaknat kamu sebagaimana melaknat mereka. Yang keempat, timbulnya perpecahan, serta yang terakhir, permusnahan mental. Nah, bagaimana metode pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar ini? Yang pertama, mengajak kepada kebaikan dengan cara hikmah, memberi pelajaran yang baik, dan melarang dengan cara yang baik, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Bisa teman-teman lihat di Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Di sini ada hadis riwayat Muslim, bisa teman-teman dan juga penonton sekaligus lihat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, melihat umat tersebut melakukan kejahatan, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu juga dengan hatinya, maka bisa dikatakan seseorang itu sudah lemah imannya. Nah, ada beberapa syarat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Di sini ada menurut Al-Faqih Abu Laid Samarkandi, syarat tersebut yang pertama berilmu, yang kedua ikhlas lillahi ta'ala. Jadi berilmu, ikhlas, ketika kita ingin melakukan amar ma'ruf, melakukan kebaikan, kita harus ikhlas tanpa ada rasa ingin imbalan dari orang yang akan kita tolong tersebut. Yang ketiga, menggunakan cara yang baik, seperti metode sebelumnya yang tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, sabar dan tenang. Nah, dalam melakukan amar ma'ruf ini, dalam melakukan kebaikan ini, kita harus sabar dan tenang. Begitu juga dengan mencegah seseorang dalam melakukan kemungkaran, kita harus sabar dan tenang untuk mencegahnya, serta melakukan hal-hal yang diperintahkan. Perbuatan itu harus sesuai dengan ucapan. Nah, sekian penjelasan materi saya pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi diri saya sendiri. Semoga bisa difahami dengan mudah penjelasan yang saya berikan ini dan juga materi yang saya sampaikan ini. Nah, sebelum saya tutup materi saya kali ini, bagi teman-teman yang ingin menambahkan penjelasan dari materi yang saya sampaikan, atau ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang kurang jelas, begitu juga, atau ada yang ingin menambahkan saran atau kritikan tentang materi yang saya sampaikan ini, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah nantinya akan saya balas kembali pertanyaan ataupun kritikan, saran, dan sebagainya dari penonton dan juga sekaligus dari teman-teman yang menonton video ini. Sekian penyampaian materi saya pada kali ini. Salah dan janggal saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi saya kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.